telat 9 hari tapi di tes pack negatif. Kenapa ya? Banyak banget kasus yang seperti ini. Kalau ini baru pertama kali, kakak bisa evaluasi diri. Mungkin dalam 30 hari itu kakak ada konsumsi obat, herbal, atau suplemen dan lain sebagainya. Atau mungkin faktor eksternalnya, misalnya kakak lebih capek dari biasanya habis bepergian, atau kakak juga ada beban pekerjaan yang lebih dari biasanya. Mungkin tidurnya lebih sering insomnia dibandingkan siklus biasanya sebelum-sebelumnya gitu. Nah, itu bisa aja mempengaruhi yang namanya fase folikuler. Nah, fase folikuler itu adalah satu-satunya fase yang dia bisa aja berubah-ubah setiap bulannya. Gitu, Kak. Jadi kenapa bisa lebih panjang, telat 9 hari, lebih panjang dari biasanya? Yang berubah fase folikulernya. Fase folikuler itu idealnya itu 7 hari, paling minimal, paling maksimal 21 hari. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, apalagi teman-teman memiliki masalah infertility, dia bisa panjang banget, bisa 3 bulan, bahkan bisa sampai 8-9 bulan. Bisa sepanjang itu fase folikulernya. Gitu ya Kak ya. Kalau biasanya yang berubah beberapa minggu atau beberapa hari seperti kakak ini biasanya karena ada siklus atau sesuatu yang tidak biasa yang tadi saya sebutkan. Mungkin dalam 30 hari terakhir kakak konsumsi ini itu, mungkin dalam 30 hari terakhir kakak punya beban atau punya pola makan, pola tidur, pola stres dan sebagainya yang cukup berbeda dibanding sebelumnya. Nah, itu bisa aja membuat si fase folikuler bunda itu jadi lebih panjang dibanding biasanya. Sebab itu bunda memiliki siklus yang lebih panjang dibanding sebelumnya. Gitu ya. Kalau nggak paham, teman-teman bisa ini ya, follow IG kelas terapan. Di situ kita jelasin ada fase folikuler, fase ovulasi, kemudian fase luteal, kemudian terakhir baru fase menstruasi. Gitu. Jadi fase folikuler itu bisa sepanjang itu, guys, sepanjang itu sehingga fase ovulasi itu bisa tertunda, fase luteal itu bisa lebih sedikit dan bisa juga lebih panjang. Kalau fase luteal dia tidak bisa lebih panjang dari 16 hari karena itu sudah paten dan sudah ada risetnya. Gitu ya. Kenapa saya begitu yakin bahwa fase folikuler yang paling panjang? Ya karena secara teori dan risetnya fase folikuler itu adalah satu-satunya fase yang bisa dipengaruhi oleh hal-hal eksternal ataupun internal area reproduksi itu sendiri gitu. Gitu ya Kak. Kalau ini baru pertama kali berubah, tapi kalau sesering itu misalnya lebih dari 3 bulan, 3 siklus atau lebih dari 6 siklus, bahkan konsisten selalu terus-menerus seperti ini, kakak pastikan dia berada pada rentang siklus 21-35 hari. Enggak, kalau dia masih di rentang 21-35 hari, itu siklusnya masih normal, secara siklus masih normal ya. Tapi kalau lebih dari 35 hari, dia masuk ke siklus yang panjang. Siklus panjang itu tidak sehat gitu ya. Tapi apakah bisa hamil? Bisa. Gitu Kak.